Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas tentang transmisi otomatis. Transmisi otomatis atau perpindahan gigi pada sistem transmisi yang berpindah secara otomatis. Jadi tanpa kita memasukkan speed atau memindah gigi transmisi, dia bisa berpindah sendiri, Pak. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, silakan rekan-rekan semua subscribe dulu channel ini biar lebih berkembang ke depannya. Baik Pak, kali ini kita akan membahas transmisi. Transmisi atau sistem pemindah tenaga. Pada dasarnya sistem pemindah tenaga pada unit itu urutannya adalah pertama dari engine Pak. Setelah dia dari engine kemudian masuk ke sistem pemindah tenaga Pak. Ada yang dihubungkan menggunakan torque converter ataupun yang menggunakan clutch. Nah, dari clutch dan torque converter di situ dia akan diteruskan menuju ke sistem transmisinya, Pak, untuk meneruskan tenaga engine-nya sesuai dengan reduction ratio yang diinginkan. Nah, dari transmisi ini kemudian dia diteruskan ke diferensial ataupun ke gardan ya, dari gardan baru dia masuk ke roda untuk menggerakkan si sistem unit di sini. Nah, secara garis besar transmisi itu dibagi dua, Pak. Jadi yang pertama ada sistem transmisi yang tipenya adalah planetary gear system. Seperti apa planetary gear system? Yaitu sistem transmisi yang menggunakan gear-gear sebagai penerus tenaganya. Yaitu contohnya seperti ini Pak. Dia dilengkapi dengan sun gear, karir, planetary karir, dan juga ring gear. Jadi dia ada sun gear yang diputar langsung oleh engine, kemudian diteruskan ke karir dan diteruskan lagi ke ring gear. Nah, dalam sistem planetary di sini dia tidak akan bisa memindahkan tenaganya ketika dia tidak ada yang ditahan Pak dari salah satu tiga komponen utama tadi, yaitu antara sun gear, karir atau ring gearnya. Nah, untuk bisa maju sistem transmisi itu adalah menggunakan rumus SCR Pak, yaitu ketika sun gear bergerak ke kanan maka si karir akan bergerak ke kiri dan ring gear akan bergerak ke kanan. Itu secara normalnya. Tapi pada dasarnya ketika kita tahan salah satu sisi dia akan berbeda hasilnya Pak. Contohnya ketika kita tahan karirnya maka putaran ring gearnya akan menjadi berlawanan. Tapi ketika kita tahan ring gearnya maka putaran karirnya akan searah dengan putaran si ring gear. Nah, terus itulah sistem planetary. Dan sistem yang kedua ada yang disebut dengan sistem clutch pack Pak. Nah, sistem planetary itu digunakan untuk di unit-unit konvensional, contohnya seperti unit mobil, alat berat seperti grader, HD, maupun seperti unit-unit yang sudah banyak kita gunakan. Nah, ada lagi Pak sistem transmisi yang berbeda yaitu clutch pack. Nah, berbedanya dengan clutch pack di sini dia tidak dilengkapi dengan yang namanya planetary gear, tapi dia menggunakan clutch pack atau perpindahannya hampir mirip dengan sistem synchronous. Cuman membedakan di antara inner drum dan outer drumnya dia dienjinkan menggunakan clutch. Nah, untuk pembahasan antara sun gear dan clutch pack kalau sampai membutuhkannya akan kita bahas seperti link di atas ya. Kalau linknya di atas sudah ada, itu sudah saya buat. Kalau belum ada kita tunggu saja untuk di video berikutnya. Oke, secara dasarnya dari kedua transmisi tadi ada yang disebut dengan transmisi otomatis dan transmisi manual Pak. Yang membedakan apa? Nah seperti ini Pak. Ketika kita bicara transmisi manual maka perpindahan speed yang kita pindahkan yaitu secara manual Pak. Dengan cara ketika kita memindahkan speed ataupun lever transmisi, dia akan merubah atau mengarahkan levernya yang ada di transmisi sesuai permintaan kita Pak ya. Tapi ketika kita bicara transmisi otomatis, maka ketika kita masuk ke salah satu speed,
dia akan masuk ke speed berikutnya sesuai dengan putaran engine maupun sesuai dengan RPM. Nah, sehingga mempermudah si pengemudi di sini untuk melakukan perpindahan speed secara otomatis, atau dia hanya memindahkan satu speed saja nih. Ketika kita posisikan maju ya maju, ketika dia posisikan mundur ya mundur, dan kecepatannya mengikuti dengan beban yang ada di sistem ataupun diterima oleh si kendaraan. Maka di sistem transmisi itu tidak manual. Kalau yang manual kan kita tarik-tarik di sini ya. Nah, kalau yang otomatis dia diatur oleh yang namanya solenoid, Pak. Di sini ada gambar solenoid. Nah, solenoid ini dia akan mengarahkan oli ataupun tenaganya untuk menginjekkan klat-klat di planetari maupun di klat pack tadi. Nah, di sistemnya ini disebut dengan kontrol valve, Pak, atau kontrol yang mengatur pergerakan atau perpindahan speed dari si transmisi. Dan bagaimana dia bisa smooth karena tidak ada koplingnya ya. Kalau manual kan biasanya ada kopling tuh, ada klat. Nah, ini nggak ada, tapi dia dilengkapi dengan yang namanya valve mechanism, yang di sini ada yang namanya modulating maupun dari si reducing untuk menghaluskan. Dan untuk memperhalus lagi dia ditambahkanlah yang namanya torque converter, Pak. Terus apa sih bedanya torque converter dengan klat biasa? Yaitu seperti ini, Pak. Kalau klat, ketika kita injak, klat ini kopling ya, maka dia akan menekan si release bearingnya si klat ini, Pak. Nah, ketika kita lepas ataupun kita injak, dia akan mendorong release bearingnya nih, sehingga tenaga dari engine di sini dia akan tidak diteruskan ke transmisi, sehingga transmisinya bisa masuk dengan ringan ataupun tidak terjadi hentakan. Dan kalau tidak kita injak, maka kita tidak bisa masukin speed, Pak, karena posisinya seperti ini. Di sini ya, untuk yoke-nya, untuk si release bearing dia tidak terinjak, otomatis tenaga engine langsung diteruskan ke transmisi dan kita tidak bisa memindahkan speednya. Itu biasanya digunakan di unit-unit yang manual. Nah, kalau yang transmisi otomatis dia menggunakan torque converter, Pak. Torque converter di sini dia kerjanya hampir mirip dengan sistem kipas, Pak. Jadi kayak fan. Kalau kita bayangkan seperti ini, Pak. Ketika kita ada dua buah kipas yang dihadapkan di sini, ketika satu kipas itu kita nyalakan dan satu kipasnya tidak kita nyalakan, dan ketika dia dihadap saling berhadapan, maka kipas yang lain akan ikut berputar sesuai dengan hembusannya si kipas yang dicolokkan atau yang dikasih arus listrik. Nah, sehingga putarannya akan tidak sama, Pak, tentunya antara si pemutar dan si diputar, atau yang disebut dengan pump dengan turbin di sini, Pak. Ya. Nah, terus bagaimana biar dia bisa teruskan tenaganya? Karena di sistem mobil kan kita harus butuh tenaga yang gede. Tidak hanya cuma berputar, maka ditambahkan ibaratnya seperti ini, Pak. Kipas yang tadi diarahkan, dia udaranya akan dihembuskan ke kipas yang tidak dicolokkan atau tidak mendapat arus listrik, dan udara yang terbuang akan dikembalikan lagi dengan adanya air duct di sini, Pak. Dengan mekanisme seperti itu, otomatis dia bisa memaksimalkan udara yang dihasilkan oleh si kipas atau si fan di sini supaya gerakannya lebih kencang, sehingga tenaganya lebih besar, torsinya lebih besar yang diteruskan. Nah, dengan mekanisme seperti itu, maka si torque converter itu akan seperti ini komponennya, Pak. Ada yang disebut dengan pump atau sebagai si pemutar tadi, ibaratnya kipas ini yang dicolokkan, Pak. Dan di sini ada turbin, ini adalah yang akan kita putar, Pak. Ibaratnya ini yang ada di sistem transmisi. Dan di sini ada stator yang fungsinya sebagai si penerus tenaganya. Kalau si kipas tadi menggunakan angin, di sini dia menggunakan udara ataupun bukan udara ya, Pak, mohon maaf, menggunakan oli atau menggunakan fluida. Kenapa? Karena sistem fluida ini yang paling bagus, Pak. Dia bisa meneruskan segala arah dan tenaganya yang diteruskan lebih besar. Dan bagaimana pemasangannya? Itu akan dipasang seperti ini, Pak. Nah, si torque converter itu dipasang secara berurutan nih. Si pompa atau yang berwarna hijau ini pompa ya, dia akan diteruskan dengan tenaga engine, Pak. Ini shaft di sini ini akan dihubungkan dengan engine. Sedangkan turbin dia akan dihubungkan dengan output shaft atau yang akan masuk ke transmisi, dan stator akan dipasang di sisi bagian tengahnya. Sehingga ketika kita kasih oli, maka pompa ini berputar, maka dia bisa meneruskan tenaga sih ke
ke turbin secara maksimal sehingga mengurangi kejutan atau hentakan sehingga transmisi berpindah secara otomatis ketika kapan? Ketika klatnya yang tadi di awal ada solenoid di sistem transmisi otomatis dikasih arus sehingga tanpa menginjak kopling maka unit bisa berpindah speed atau menaikkan atau menurunkan speed transmisi sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga di sistem transmisi akan seperti ini, Pak. Kalau kita buka di lever transmisi di sini, maka dia hanya ada lever tulisannya ada P, R, N, dan D. P di sini dia menunjukkan bahwa ketika si speed lever dalam posisi parking, dan R di sini adalah ketika kita mau memposisikan unit ini adalah reverse, dan N di sini dia adalah menandakan unit ini sedang netral, Pak. Nah, untuk bisa maju kita bisa menekan ke D, Pak. Nah, tekanan D ini kita bisa milih secara manual ketika kita aktifkan, dia akan bekerja secara otomatis. Misalkan kita taruh di 3, D3, di sini maksimal speednya sampai 5. Ketika pastikan di D, maka dia dari 1 sampai 5 berpindah secara otomatis. Dengan seperti bagaimana, Pak, caranya? Dengan ketika dia mendapatkan arus dari si solenoid untuk menginjekkan klat-klat di planetary gear system tadi. Nah, pada saat dia dihentakkan atau dipindahkan, maka pedaman kejutnya dia ditahan oleh si tokon venter sehingga si transmisi otomatis ini tidak akan mati, Pak, walaupun engine-nya terbebani atau bisa disebut dengan stall. Nah, untuk memindahkan levernya shift lever dari parking ke netral ataupun ke yang lainnya, dia ada yang namanya shift lever release lock, Pak, di sini. Tujuannya adalah untuk memposisikan kita ketika kita akan mau memparkir unitnya ataupun merilis dari si unitnya. Mungkin itu, Pak, sedikit pembahasan tentang transmisi otomatis. Untuk cara kerjanya bagaimana dia bisa engine dan disengine, kita akan lihat di link di atas ya. Akan saya cantumkan linknya, kalau enggak di link deskripsi. Tunggu aja sampai ya kita bisa memberikan edukasi yang lain. Ini baru dasarnya. Kalau menyukai video ini silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya untuk membantu saya lebih berkembang lagi. Dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui